Halo Bu Setia dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama ada Ruth Iren dengan NIM 2021-50307, Hilda Dwi Lestari dengan NIM 2021-50321, Febriani Atmaja dengan NIM 2021-50342, Belinda Fania dengan NIM 2021-50355, dan ada saya sendiri Fidelia Natasha dengan NIM 2021-50357. Jadi pada hari ini kelompok kami akan membahas terkait dengan chapter 12 dan juga chapter 13. Kita akan langsung masuk ke chapter 12. Nah, jadi di sini saya ada menyajikan kira-kira apa aja sih ada 4 jenis kepemimpinan yang memiliki pengaruh. Nah, yang pertama ada yang namanya transformational leadership. Ini merupakan suatu gaya kepemimpinan yang dicirikan oleh kemampuan untuk membawa suatu perubahan yang signifikan pada pengikut maupun organisasi. Nah, perubahannya ini merupakan perubahan dalam hal visi, strategi, budaya organisasi, serta mampu memberikan dorongan inovasi dalam produk dan juga teknologi. Nah, jadi pada intinya kalau transformational leadership, itu dia akan fokus pada suatu kualitas yang tidak berwujud, seperti visi, kebersamaan, nilai, ide untuk membangun hubungan, dan juga memberikan makna yang lebih luas pada aktivitas-aktivitas yang terpisah, dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Jadi intinya dia akan berusaha buat meningkatkan keterlibatan dan juga pemberdayaan pengikutnya. Nah, yang di sebelahnya ada transactional leadership. Kalau transactional leadership itu dia merupakan suatu proses transaksi atau pertukaran antara pemimpin dan juga pengikutnya, di mana pemimpin akan mengenali apa aja sih kebutuhan dan keinginan dari para pengikutnya, dan kemudian akan menjelaskan bagaimana kebutuhan dan keinginan tersebut akan dipenuhi sebagai imbalan untuk memenuhi tujuan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu. Jadi pada intinya kalau transactional leadership dia akan fokus pada masa kini dan dia itu juga unggul dalam menjaga organisasi agar berjalan lancar dan juga efisien. Nah, tentunya transformational sama transactional leadership tuh merupakan sesuatu hal yang berbeda. Nah, perbedaannya itu bisa kita kategorinya jadi 4 bidang. Kalau transformational leadership, dia itu melukiskan visi yang besar tentang masa depan yang diinginkan dan juga mengkomunikasikan dengan cara yang menjadikan penderitaan akibat perubahan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Nah, terus transformational leadership, dia itu juga mengilhami pengikutnya untuk melampaui kepentingan sendiri demi kepentingan atau kebaikan kelompok. Terus transformational leadership, dia itu juga mengangkat kekhawatiran pengikutnya dari kebutuhan fisik tingkat rendah ke kebutuhan psikologis tingkat tinggi. Nah, dan yang terakhir, kalau transformational leadership, dia itu mengembangkan pengikut menjadi seorang pemimpin. Jadi pada intinya, seorang pemimpin yang efektif itu, dia akan menunjukkan pola kepemimpinan transaksional, tapi juga menunjukkan pola kepemimpinan transformasional. Jadi kedua hal tersebut akan sama-sama ditunjukkan. Next. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan charismatic leadership. Kalau charismatic leadership, itu pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih daripada yang biasanya. Meskipun pada saat itu ada hambatan atau juga pengorbanan pribadi yang diperlukan. Nah, charismatic leadership itu biasanya dia akan menanamkan rasa kagum dan juga tunduk pada para pengikutnya. Next. Nah, di sini saya ada menyajikan tabel yang menjadi pembeda antara karakteristik pemimpin karismatik dan juga non-karismatik, supaya kita bisa melihat lebih jelas nih perbedaannya itu terletak di bagian mana aja sih. Nah, yang pertama disukai. Kalau pemimpin non-karismatik itu perspektif bersama, sehingga dia membuat pemimpin disukai. Tapi kalau pemimpin karismatik, dia itu perspektif bersama dan visi ideal, sehingga membuat pemimpin disukai dan juga menjadi pahlawan terhormat yang layak untuk diidentifikasi dan juga dapat ditiru. Nah, yang kedua terkait dengan kaitannya dengan status quo. Kalau pemimpin non-karismatik, dia itu mencoba untuk mempertahankan status quo tersebut. Tapi kalau pemimpin karismatik, dia berusaha untuk menciptakan suatu suasana yang perubahan. Nah, yang ketiga terkait dengan cita-cita. Kalau pemimpin non-karismatik, dia itu tujuan yang terbatas tidak terlalu berbeda dengan status quo. Tapi kalau pemimpin karismatik, dia itu memiliki visi ideal yang sangat berbeda dengan status quo yang ada saat ini. Nah, yang keempat itu terkait dengan artikulasi. Kalau pemimpin non-karismatik, artikulasi tujuan dan motivasi pemimpinnya itu lemah. Tapi kalau pemimpin karismatik, dia memiliki artikulasi visi dan juga motivasi pemimpin yang kuat dan juga inspiratif. Nah, yang kelima terkait dengan perilaku. Kalau pemimpin non-karismatik itu dia menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan dalam kerangka tatanan yang ada. Sedangkan kalau pemimpin karismatik, dia akan menggunakan cara yang tidak konvensional untuk melampaui pesanan yang ada. Yang terakhir terkait dengan pengaruh, kalau pemimpin non karismatik itu dia akan mengutamakan otoritas, posisi dan juga penghargaan. Tapi kalau pemimpin karismatik dia akan melampaui posisi,
kekuatan pribadi berdasarkan keahlian dan rasa hormat, serta kekaguman terhadap pemimpin. Boleh next? Nah, yang ketiga ada coalitional leadership. Apa itu coalitional leadership? Itu merupakan suatu kepemimpinan yang melibatkan pengembangan sekutu dan juga membangun koalisi orang-orang yang mendukung tujuan pemimpin dan juga dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan suatu keputusan pemimpin dan juga mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi si pemimpin koalisi ini akan mengamati dan memahami juga pola interaksi dan pengaruh dalam suatu organisasi, kemudian mengembangkan hubungan positif baik di dalam maupun di luar organisasi, dan mereka juga akan menghabiskan waktu untuk mempelajari bagaimana pandangan orang lain dan membangun aliansi yang saling menguntungkan. Nah, di sini saya ada menyajikan 4 langkah terkait dengan coalitional leadership yang efektif. Pertama, biasanya pemimpin koalisi itu akan melakukan banyak wawancara untuk mengumpulkan informasi dan juga gambaran yang jelas tentang tantangan serta peluang yang mereka hadapi. Yang kedua, pemimpin koalisi mengunjungi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meminta pandangan juga masukan yang berpotensi untuk memiliki pengaruh. Dan yang ketiga, para pemimpin koalisi mengembangkan peta dukungan untuk pemangku kepentingannya. Dan yang terakhir, pemimpin koalisi akan meruntuhkan hambatan dan juga mendorong kerjasama lintas silo. Boleh next. Nah, tadi di langkah ketiga kan ada saya sebutkan bahwa biasanya para pemimpin koalisi itu akan mengembangkan suatu peta dukungan pemangku kepentingan. Nah, berikut ini, di slide ini saya menyajikan bagaimana sih contoh peta dukungan tersebut. Di mana dalam peta ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada advocates dengan komposisi 10%, itu merupakan pemangku kepentingan yang memperjuangkan dan juga memimpin suatu perubahan. Kemudian ada juga partner dengan komposisi 10%, itu merupakan pemangku kepentingan yang mendukung adanya perubahan. Dan yang ketiga ada resistors dengan komposisi 20%, itu merupakan pemangku kepentingan yang membela status quo dan juga menentang adanya perubahan. Dan yang terakhir, komposisi yang paling besar itu 60% merupakan observers, itu merupakan stakeholder yang menyaksikan perubahan dari pinggir lapangan dengan sikap yang netral. Next. Nah, berikut ini merupakan jenis yang terakhir, yaitu Machiavellian Style Leadership. Ini merupakan suatu istilah yang seringkali dikaitkan dengan perilaku tidak bermoral atau jahat, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan demi suatu keuntungan pribadi. Namun, kenyataannya argumen penting ini adalah bahwa kesejahteraan negara itu harus diutamakan dan para pemimpin seringkali harus bertindak dengan kejam dan keras dalam semangat tujuan yang menghalalkan segala cara. Nah, banyak pemimpin organisasi, cendekiawan, dan politisi setuju dengan gaya kepemimpinan ini. Karena mereka merasa bahwa tidak mungkin di dunia yang tidak sempurna ini tuh pemimpin bisa memimpin dengan tangan yang sangat bersih. Jadi gaya kepemimpinan ini nantinya akan bersedia untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi kesejahteraan organisasi maupun kekuasaan mereka. Karena mereka percaya bahwa suatu organisasi hanya bisa aman jika mereka memiliki pemimpin yang kuat. Jadi pada intinya, Machiavellian style leadership ini akan fokus pada perolehan dan penggunaan kekuasaan individu. Nah, di sini juga saya menyajikan ciri-ciri pemimpin dengan gaya Machiavellian style leadership. Yang pertama, biasanya pemimpin akan selalu waspada terhadap resiko dan juga ancaman terhadap kekuasaannya. Yang kedua, pemimpin tidak akan merasa keberatan untuk merasa takut. Yang ketiga, pemimpin akan menggunakan segala tipu daya jika diperlukan. Dan yang terakhir, mereka biasa akan menggunakan penghargaan dan juga hukuman untuk membentuk suatu perilaku. Dua next. Nah, selanjutnya kita akan masuk terkait dengan specific types of power. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, kekuasaan itu artinya apa sih? Jadi kekuasaan itu merupakan suatu kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai suatu hasil yang diinginkan bagi pemegang kekuasaan. Nah, kekuasaan atau kekuatan itu juga dibedakan jadi dua, ada hard power sama soft power. Kalau hard power itu dia merupakan dia itu mencakup suatu kekuasaan yang sah, memberi imbalan, dan memaksa yang sebagian besar tuh ditentukan oleh kebijakan, prosedur organisasi, dan juga berasal dari posisi otoritas seseorang. Nah, hard power itu sendiri tuh dibedakan lagi jadi tiga. Yang pertama ada legitimate power, itu tuh didasarkan pada pemimpin yang memegang jabatan atau gelar formal. Jadi biasanya orang-orang akan menerima hak pemimpin untuk mengeluarkan perintah atau mengarahkan suatu kegiatan. Yang kedua ada reward power,
itu didasarkan pada pemimpin yang memiliki kemampuan atau wewenang untuk memberikan atau menahan imbalan. Jadi biasanya orang-orang atau pengikutnya itu akan mematuhi untuk mendapatkan imbalan yang mereka inginkan itu. Dan yang terakhir ada coercive power, itu didasarkan pada kemampuan pemimpin untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Jadi orang-orang biasanya akan mengikuti perintah untuk menghindari hukuman. Nah, yang bagian kedua adalah terkait dengan soft power. Kalau soft power itu dia akan mencakup kekuasaan ahli dan juga kekuasaan rujukan. Nah, yang pertama expert power atau ahli, dia itu didasarkan pada pengetahuan atau keterampilan khusus keterampilan khusus yang dimiliki pemimpin mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh pengikutnya. Jadi biasanya orang akan mempercayai dan menghormati keputusan karena itu merupakan keahlian pemimpinnya. Yang terakhir yaitu referent power atau referensi atau rujukan itu didasarkan pada karakteristik pribadi pemimpin, di mana orang-orang akan mengagumi dan menghormati pemimpin, senang berada di dekatnya, dan akan mengadopsi sudut pandang pemimpin tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Belinda Fani. Yang selanjutnya adalah bagian 12-12B, yaitu adalah kita akan membahas terkait dengan 3 hasil yang berbeda yang timbul dari penggunaan kekuasaan. Yang pertama adalah compliance atau dalam bahasa Indonesia adalah kepatuhan, yang artinya orang-orang itu mengikuti arahan atau dari orang-orang yang punya kekuasaan, terlepas dia itu setuju atau enggak terkait dengan arahan tersebut. Nah, ini tuh merupakan respon ketika orang itu berhasil menggunakan kekuasaan, seperti legitim, penghargaan, ataupun paksaan. Sedangkan yang kedua itu adalah resisten atau resistensi, yang artinya itu adalah karyawan dengan sengaja akan mencoba untuk menghindari melaksanakan instruksi atau mencoba untuk tidak mematuhi perintah. Nah, yang ketiga adalah komitmen, di mana para pengikut mengadopsi pandangan pemimpin dan dengan antusias melakukan instruksi. Nah, biasanya komitmen itu lebih disukai daripada kepatuhan atau compliance ataupun resistance. Nah, komitmen ini tuh berperan penting ketika pemimpin mempromosikan perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang membawa resiko ataupun ketidakpastian. Lalu ada komitmen pengikut juga membantu mengatasi rasa takut dan resistensi terkait dengan upaya berlebihan. Next. Nah, selanjutnya adalah ketika meningkatkan kekuatan melalui aktivitas politik. Nah, politik sendiri itu melibatkan aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan serta sumber daya untuk mencapai hasil masa depan yang diinginkan oleh si pemimpin. Apalagi ketika terdapat ketidakpastian atau perbedaan mengenai pilihan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika si pemimpin organisasi itu terlibat dalam beberapa tingkat aktivitas politik yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Nah, politik itu sendiri adalah proses alami untuk menyelesaikan perbedaan antara kelompok yang berkepentingan dalam organisasi dan juga mekanisme untuk mencapai hal yang tidak dapat ditangani hanya melalui kebijakan formal atau kekuasaan posisi. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kerangka pemimpin. Nah, kerangka itu sendiri adalah sudut pandang ketika bagaimana sih seorang pemimpin itu melihat dunia dan ini itu mempengaruhi bagaimana pemimpin itu akan berinteraksi dengan para pengikutnya. Lalu ada ketika si pemimpin itu gimana sih cara dia membuat keputusan ataupun menggunakan kekuasaan. Nah, dalam struktural frame ini itu adalah ketika penempatan ataupun penekanan pada rencana, penempatan tujuan ataupun klarifikasi sebagai cara untuk memberikan keteraturan, efisiensi, ataupun stabilitas. Nah, kerangka ini itu memandang kalau misalkan organisasi itu adalah sistem rasional dan berusaha untuk menjelaskan arah serta pengendalian hasil. Yang kedua adalah political frame, politik, di mana kerangka politik ini itu memandang organisasi sebagai arena konflik atau ketegangan yang berkelanjutan terkait dengan alokasi sumber daya langka. Yang ketiga adalah symbolic frame, di mana ini itu adalah sebuah kerangka ketika si pemimpin itu memandang organisasi sebagai sistem makna bersama dan fokus untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pemimpin itu dalam kerangka ini itu perlu mengembangkan yang namanya kerangka simbolis untuk menggunakan potensi kepemimpinan di mana pemimpin itu memandang organisasi sebagai suatu sistem dan juga nilai bersama. Next. Oke, di sini kita ada 6 prinsip untuk menegaskan pengaruh pemimpin. Yang pertama itu adalah menarik pada visi atau tujuan yang lebih tinggi. Ini itu adalah cara efektif untuk menarik orang atau untuk mengadopsi perilaku atau melakukan perubahan yang signifikan. Nah, ini itu memberikan makna kepada orang ketika kita juga dapat membantu mereka untuk melihat bahwa usaha yang kita lakukan untuk melakukan apa yang mereka minta memiliki nilai yang layak. Yang kedua itu adalah menggunakan persuasi rasional, di mana ini, persuasi rasional sendiri itu adalah ketika kita menggunakan fakta, data, ataupun argumen untuk meyakinkan orang lain bahwa ide atau permintaan yang diajukan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, menggunakan persuasi rasional itu bisa dikatakan efektif ketika ada upaya pengaruh yang diarahkan ke atasan ataupun bawahan. Ke atas, ke atas kepada atasan ataupun ke bawah kepada bawahan ataupun secara horizontal. Nah, persuasi rasional itu efektif ketika seorang pemimpin memiliki pengetahuan tentang teknis ataupun keahlian terkait dengan masalah, meskipun kekuasaan acuan juga digunakan. Nah, yang ketiga adalah berusaha supaya disukai oleh orang lain. Ketika si pemimpin itu bisa mendengarkan, menunjukkan perhatian terhadap apa yang orang lain inginkan ataupun butuhkan, lalu juga bisa menemukan titik kesamaan, menunjukkan rasa hormat, dan memperlakukan anggota-anggotanya itu secara adil, orang pasti cenderung lebih ingin membantu dan mendukung pemimpin dengan melakukan apa yang diminta olehnya. Nah, kebanyakan orang itu menyukai seorang pemimpin yang bisa membuat mereka itu lebih baik tentang diri mereka sendiri. Bahkan pemimpin juga dikatakan bisa lebih baik ketika mereka itu tidak pernah meremehkan pentingnya pujian. Yang keempat itu adalah bergantung pada aturan timbal balik, di mana di sini itu adalah cara untuk mengubah kekuasaan menjadi pengaruh adalah dengan berbagi apa yang dimiliki. Misalkan seperti waktu, sumber daya, layanan, ataupun dukungan emosional. Nah, para pemimpin itu berusaha mendapatkan simpati dari para pembuat keputusan yang dapat secara signifikan mempengaruhi bisnis. Nah, hukum timbal balik yang tidak tertulis itu artinya adalah ketika para pemimpin yang melakukan suatu kebaikan kepada orang lain dapat mengharapkan bahwa orang lain akan melakukan kebaikan untuk mereka sebagai balasannya. Yang kelima adalah memperbanyak sekutu. Nah, si pemimpin atau leader dapat mempengaruhi orang lain dengan meluangkan waktu mereka untuk berbicara dengan para anggota atau mungkin kita sebut sebagai para pengikutnya. Dan pemimpin lain di luar pertemuan formal ataupun untuk tujuannya apa? Untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran serta menjelaskan masalah dan menjelaskan pandangan dari para pemimpin tersebut. Yang keenam adalah meminta apa yang diinginkan, di mana seorang leader itu harus bersedia berargumen dengan tegas untuk meyakinkan orang lain terhadap pandangan mereka. Di mana kalau misalkan si para pemimpin ini tidak bersedia meminta dan meyakinkan, maka jarang sekali akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, di mana pemimpin itu dapat menggunakan teknik persuasi seperti mendengarkan, membangun tujuan berdasarkan kesepahaman bersama, dan merasa emosi orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Next. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan subbab don't take power personally. Di mana pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan apakah tindakan tersebut dimotivasi oleh kepentingan pribadi atau apakah sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, ketika si pemimpin menjawab pertanyaan pokok, ada beberapa pertanyaan lain yang bisa membantu si pemimpin itu untuk menentukan apa sih sebenarnya tindakan pengaruh yang potensial adalah tindakan yang etis, termasuk apakah tindakan tersebut menghormati hak individu ataupun kelompok yang terkena dampaknya, atau juga apakah tindakan tersebut telah memenuhi standar keadilan. Dan yang terakhir, apakah pemimpin ingin orang lain berperilaku dengan cara yang sama. Nah, ketika seorang pemimpin itu bisa menjawab pertanyaannya dengan jujur, pertanyaan itu bisa berfungsi sebagai panduan apakah tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan yang etis. Next. Oke, ini adalah salah satu kasus indelit terkait dengan Norman Seaburg di Rikers Island. Oke, next. Nah, secara singkat, si Norman Sirbuk ini tuh punya pengaruh signifikan dengan perannya sebagai presiden asosiasi kepala penjara. Dia itu punya kemampuan untuk membentuk koalisi yang kuat dan menggabungkan kecerdasan politik dengan taktik intimidasi. Nah, Sirbuk ini juga aktif dalam hal apa? Dia aktif dalam membangun loyalitas antar anggota serikat dan menjalin aliansi dengan berbagai petugas yang pangkatnya tuh tinggi-tinggi. Nggak cuma itu, dia itu juga berkoalisi dengan pejabat hingga pemimpin kota dan negara sebagai salah satu strategi untuk memperluas jaringan pengaruhnya. Namun, nyatanya si Sirbuk itu diketahui menghambat upaya mengendalikan kekerasan dan korupsi secara berlebihan di penjara yang namanya tuh Rikers Island. Nah, jenis kepemimpinan yang menggambarkan si Norman Sirbuk ini adalah coalitional leadership yang artinya itu adalah kepemimpinan dengan membangun relasi dan sekutu untuk mendukung tujuan dia sendiri dan membantu orang lain untuk melaksanakan keputusan pemimpin dan mencapai tujuannya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah masih kasus in the Lead, tapi dengan judul yang berbeda, yaitu ada The Evans Family. Oke, next. Nah, inti dan analisa dari in the Lead itu sendiri adalah ketika si Susan Evans ini tuh punya tantangan di
kehidupan dia, itu adalah kehidupan rumah tangganya dia. Jadi posisinya itu, kondisi rumah tangganya itu bisa dikatakan kompleks di tengah, karena dia sambil menjalani rumah tangga, tapi dia juga sambil menempuh pendidikan. Nah, Evans ini mengadopsi pendekatan yang terinspirasi dari buku yang judulnya itu adalah The Prince kepada anak-anaknya. Nah, seperti yang udah disebutkan, kalau misalkan Evans itu menerapkan prinsip kepemimpinan Machiavellian, di mana prinsip tersebut itu digambarkan melalui beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketika si Susan Evans ini mewaspadai reputasi yang terlalu murah hati. Dia ini menerapkan prinsip ini ketika Evans itu mengambil tindakan melalui pengajaran kepada anak-anaknya dalam hal nilai dan memberikan keterbatasan melalui uang sebesar $10. Yang kedua adalah memisahkan dan menaklukkan, di mana dalam memotivasi untuk suatu pencapaian, Evans melakukan kompetisi di antara anak-anaknya. Yang ketiga, menggunakan hukuman di mana Evans menerapkan prinsip kedisiplinan melalui peraturan terkhusus untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah menggunakan tipuan. Nah, tipuan dalam hal ini itu adalah ketika si tujuannya untuk mendapatkan privasi dan waktu untuk beristirahat dengan menggunakan fakta bahwa Evans itu akan pergi pada akhir pekan. Oke, next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Febriani. Oke, berikutnya saya Febriani Atmaja akan melanjutkan terkait dengan chapter 12 membahas in the lead. Di sini kita akan membahas in the lead tentang Patricia Sellers. Jadi Patricia Sellers itu seorang penulis artikel di majalah Fortune Magazine dan dia itu bergabung dengan Fortune itu tahun 1984. Dia itu selama bertahun-tahun secara konsisten membangkitkan kekuatannya sendiri berdasarkan keahlian, hubungan, dan juga gaya pribadinya sendiri. Terus, dia itu sering menulis tentang Sheryl Sandberg, Indra Nooyi, dan juga bahkan Warren Buffett. Sellers itu mencetuskan ide untuk meranking wanita-wanita berkuasa paling tinggi pada tahun 1998 dan menjualnya kepada Fortune serta kepada wanita-wanita itu sendiri. Jadi dia itu, menjelaskan bahwa mereka itu punya entusiasme dan kredibilitas masing-masing. Setahun kemudian dia juga, menghubungkan wanita-wanita tersebut dan dia memberikan kesempatan kepada mereka untuk membicarakan isu-isu bisnis yang besar, sehingga dia membangun sebuah acara tahunan yaitu The Most Powerful Women Summit di Fortune. Boleh di next? Sehingga, si Patricia Sellers itu, dia itu bisa kita analisis sebagai seorang pemimpin yang punya jenis kekuasaannya soft power, di mana, dia itu soft power itu kan dibagi menjadi 2 lagi, ada expert power dan referent power. Expert power-nya dia itu disebut karena dia tuh memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dari tugas-tugas yang selalu dia kerjakan. Jadi dia selalu menulis artikel di majalah Fortune itu, dengan pengetahuannya dia dan pengikut-pengikutnya itu pun juga mengikuti jejak, si Patricia ketika mereka membuat sebuah artikel. Nah, tapi kalau dari sisi reference power, Patricia itu punya karakteristik pribadi yang disukai sama semua orang. Jadi semua orang itu mengagumi dan menghormati Patricia karena si Patricia ini memperlakukan semua orang dengan sama. Terbukti, bahwa banyak orang tuh yang mau menunggu untuk bertemu atau bahkan mengobrol dengan Patricia ini. Boleh next? Oke, berikutnya kita bahas in the lead soal Paul Wolfowitz, di mana dia itu, awalnya itu dia adalah seorang menteri pertahanan dan penasehat keamanan nasional dalam administrasi Bush. Tapi dia mengambil kesempatan untuk menjadi presiden baru Bank Dunia, di mana dia itu dari awal, menduduki sebagai presiden baru Bank Dunia, dia itu sudah, menghancurkan karirnya. Karena kebanyakan itu kan kalau pemimpin Bank Dunia biasanya mereka itu terbiasa, mempromosikan kepentingan, satu sama lain dan mereka tuh saling membantu. Tapi kalau si Wolfowitz itu, dia cuman memberikan ide, tujuan, dan otoritas formalnya sendiri. Jadi dia itu nggak, mementingkan orang lain, dia itu cuman mementingkan ide dan tujuannya dia sendiri. Akhirnya banyak, pimpinan Bank Dunia lain merasa tersingkir dengan, mengambil sikap tegas dalam masalah-masalah kuncil dan menolak untuk mempertimbangkan pandangan alternatif. Di luar dia mencoba meyakinkan orang lain untuk berpikir seperti dirinya sendiri, jadi Wolfowitz ini lebih mengeluarkan direktif kepada pejabat bank senior baik secara pribadi atau melalui manajer yang dipilihnya sendiri.
Dan akhirnya karena hal tersebut banyak yang tidak suka dengan Paul Wolfowitz, jadi akhirnya dewan meminta Wolfowitz untuk mengundurkan diri. Boleh di-next? Nah, menurut kami dari cerita tersebut terlihat bahwa Paul Wolfowitz itu nggak menerapkan yang namanya political tactics, di mana political tactic itu kan bisa digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil masa depan yang diinginkan ketika ada ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Karena seorang pemimpin itu harusnya memiliki kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain supaya dia itu bisa mengimplementasikan keputusan, memfasilitasi perubahan, dan juga bisa mencapai tujuan bersama. Kalau misalnya seorang pemimpin itu cuma mementingkan dirinya sendiri, maka mereka itu bisa aja ditolak sama para pengikut yang lainnya. Seperti yang terjadi dengan Paul Wolfowitz yang akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Boleh di-next? Oke, berikutnya kita membahas tentang case analysis. Case analysis ini itu membahas intinya adalah jadi akan ada pengangkatan CIO baru yang akan diambil dan diumumkan oleh CEO Blown, di mana dua kandidat utamanya adalah Carmelita Suarez dan Pat Kelly. Pat itu berbakat secara teknis, jadi dia adalah salah satu anggota tim yang merancang dan menerapkan sistem IT asli perusahaan dan telah menjadi pemain utama selama bertahun-tahun dalam membimbing pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Nah, si Pat itu mengandalkan keahlian teknik dan kompetisinya dia sebagai kualifikasi untuk posisi CIO. Dan dia tuh menganggap ternyata kalau politik kantor atau dia bekerja sama dengan orang atau membangun hubungan dengan orang itu tuh buang-buang waktu. Sedangkan si Carmelita ini dia itu bagian pekerjaan dia itu melakukan riset dan selalu, mengembangkan produk yang ada di bidang IT, di mana dia sendiri itu bisa mengatasi masalah yang muncul di dalam tim ataupun masalah dengan para pemasok untuk, produk IT-nya itu. Dan si Carmelita itu terbalik nih dari si Pat, kalau Carmelita itu merasa kalau membangun hubungan dengan para rekan kerja maupun kelompok lain selama bekerja di dalam perusahaan itu bisa membantu proses, kerja dia. Boleh di-next? Nah, ada 3 pertanyaan yang muncul dari, case analysis ini. Yang pertama, menurut, Anda, siapakah seharusnya CIO yang diangkat? Nah, menurut kelompok kami yang seharusnya menjadi CIO itu adalah Carmelita Suarez. Hal ini dikarenakan Carmelita Suarez itu kan punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan semua orang. Selain itu, dia juga punya kemampuan yang baik dalam bidang pekerjaannya. Jadi, dia itu mampu melakukan riset dan dia mampu mengembangkan produknya. Maka dengan keunggulan ini, dia bisa mengatasi segala sesuatu, masalah yang rumit yang muncul di perusahaan. Terus dia juga, bisa membantu tim dan membantu orang lain untuk bisa berhasil dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan Peteli itu, mungkin dia memang memiliki kemampuan dan juga keahlian, tapi Peteli itu orang yang nggak, mengutamakan relasi dan hubungan dengan orang lain, sehingga pertemanan dalam dunia kerjanya itu bisa dihitung dalam hitungan jari aja. Next. Pertanyaan yang kedua, apakah Pet merusak harinya dengan membangun hubungan sebagai politik kantor yang mengalihkan fokus dari kerja sehari-hari? Apa saran yang akan Anda berikan kepada Pet yang bukanlah seorang yang secara alami pandai membangun hubungan? Jadi, menurut kami itu kalau misalnya Pet merasa membangun hubungan sebagai politik kantor itu tidak penting, itu tuh sebenarnya lama-lama bisa merusak karirnya. Karena, hubungan sebagai politik kantor itu kan bisa dikatakan seperti kita itu membangun tim supaya bisa memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kita nggak bisa membangun hubungan tersebut, maka kita tuh nggak bakal, memunculkan ide yang mungkin orang-orang itu simpan di dalam pemikiran mereka gitu. Sehingga nantinya itu bisa menghambat kemajuan perusahaan dan para karyawan pun bisa aja merasa kalau pemimpinnya itu nggak menerima mereka di pekerjaannya mereka gitu. Next. Nah, sumber daya kekuatan apa yang digunakan oleh Pat dan Carmelita di perusahaan? Di antara keduanya, siapakah yang menurut Anda akan lebih pengaruh sebagai CIO? Jadi, si Pat itu menggunakan sumber daya hard power, di mana terlihat kalau si Pat itu nggak terlalu mengutamakan hubungan, atau relasi dengan teman kerjanya. Sedangkan si Carmelita itu menggunakan soft. Carmelita itu mengutamakan pengetahuan dan juga dia mengutamakan,
hubungan dengan para rekan kerjanya. Jadi menurut kami yang lebih berpengaruh itu tentu saja Carmelita Suarez, karena kan Carmelita itu memanfaatkan dua hal yang baik, yaitu pengetahuan dan juga relasi. Karena menurut kami pemimpin itu bukan cuman hanya soal pengetahuan, tapi juga membangun relasi dengan para pengikutnya. Boleh next? Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 13, The Leader as Social Architect Creating Vision and Strategic Direction. Next. Yang pertama kita mau membahas tentang, tugas leader itu sebenarnya adalah melihat ke depan, di mana pemimpin itu kan selalu, harus melihat ke depan dan menghitung ulang apa aja yang harus mereka lakukan ketika memang hal itu diperlukan untuk menjaga kelangsungan organisasi atau mencapai tujuan organisasi. Jadi, pemimpin puncak itu biasanya bertanggung jawab untuk mengetahui lingkungan organisasi. Jadi dia tuh harus mempertimbangkan seperti apa kemungkinan dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan dan menetapkan arah masa depan yang bisa dipercaya oleh semua orang. Boleh next? Nah, di sini ada, stimulating vision dan action. Jadi, visi itu kan harus, diterjemahkan menjadi tujuan, objektif, dan rencana yang spesifik. Sehingga karyawan itu bisa tahu nih kira-kira, bagaimana caranya kita bisa menuju tujuan yang mau kita inginkan. Di buku kita itu dijelaskan ada 4 kemungkinan, bagaimana cara pemimpin itu bisa memberikan arahan. Yang pertama, the uninvolved. Di sini itu pemimpin yang memiliki tingkat perhatian rendah baik pada penyediaan visi maupun dalam merangsang tindakan. Yang kedua itu ada the doer. Doer itu pemimpin yang seluruhnya dia itu fokus pada tindakan dan memiliki sedikit visi. Jadi dia itu, mungkin seorang pekerja keras, tapi dia itu bekerjanya lebih ke arah yang, tidak jelas gitu. Tanpa rasa tujuan dan arah, aktivitas itu nggak akan punya makna nyata dan nggak akan benar-benar bisa melayani organisasi karyawan ataupun komunitasnya. Yang ketiga adalah the dreamer. Pemimpin yang baik dalam memberikan ide besar dengan makna untuk diri sendiri dan orang lain. Pemimpin ini mungkin efektif dalam menginspirasi orang lain dengan visi, namun dia itu lemah nih dalam menjalankan visinya tersebut. Yang terakhir adalah the effective leader. Jadi pemimpin itu harus bermimpi besar dan mengubah impian tersebut menjadi tindakan strategis yang signifikan, baik melalui tindakannya sendiri ataupun dengan menyewa pemimpin lain yang dapat menjalankan visi dan strategi dengan efektif. Boleh di-next? Jadi dari gambar ini kelihatan kalau misalnya, the door sama the effective leader itu sebenarnya punya action yang tinggi. Tapi door itu dia itu memberikan vision yang lebih rendah dibandingkan, effective leader. Sedangkan effective leader itu udah action-nya tinggi, dia punya visinya juga tinggi. Sedangkan the uninvolved itu terlihat dia baik visi maupun action-nya pun rendah, dan untuk the dreamer itu dia tuh punya visinya tinggi, tapi untuk mengimplementasikannya itu dia lebih rendah. Boleh di-next? Berikutnya kita mau bahas mengenai strategic leadership. Strategic leadership adalah kemampuan untuk meramalkan dan membayangkan masa depan, menjaga fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan. Nah, di strategic leadership ini, ada dibagi menjadi 4 kelompok, di mana teman-teman bisa lihat dari ilustrasi berikut. Boleh di-next? Nah, di sini ada 4 tingkat kelompok. Yang pertama itu, tingkat pertama adalah visi yang jelas dan menginspirasi tentang di mana organisasi ingin berada dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Jadi, visi visi itu kan, kayak apa, sebuah arah, perusahaan itu mau ke arah mana kan. Jadi kayak visi itu bisa dipakai buat kita menjawab pertanyaan, kemana kira-kira perusahaan ini mau dibawa, pergi atau mau punya tujuan yang seperti apa. Tingkat kedua itu adanya misi. Jadi misi itu kan seperti nilai-nilai inti, tujuan, dan alasan keberadaannya. Jadi misi itu bisa menjawab pertanyaan siapa kita sebagai organisasi. Nah, tingkat yang ketiga itu ada strategi. Strategi itu bisa menjawab pertanyaan, bagaimana sih caranya kita supaya bisa mencapai visi tersebut. Jadi strategi itu harus memberikan arah untuk menerjemahkan visi menjadi tindakan dan merupakan dasar pengembangan mekanisme khusus untuk membantu organisasi mencapai tujuan tersebut. Dan tingkat yang terakhir itu adalah eksekusi. Jadi eksekusi itu menentukan kira-kira, yang harus kita lakukan sekarang itu apa.
Strategi itu kan adalah niat, sementara pelaksanaannya itu dilakukan melalui arsitektur organisasi dasar, struktur atau insentif yang membuat segala sesuatunya itu bisa terjadi. Jadi eksekusi itu lebih ke arah tindakan yang udah mau kita lakukan. Oke, boleh di next. Nah, pemimpin itu bisa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir secara strategis dan menghadapi ketidakpastian. Ada 4, yang pertama itu anticipate threats and opportunities. Jadi pemimpin yang efektif itu terus-menerus memantau lingkungannya. Jadi dia itu, melihat kira-kira industrinya seperti apa, pasarnya seperti apa, terus juga dia bisa lihat pelanggannya itu Eee, maunya seperti apa, sehingga mereka itu nggak melewatkan tanda-tanda penting perubahan yang dapat membantu atau merugikan organisasi. Yang kedua, challenge the status quo. Jadi, para pemikir strategis itu mempertanyakan asumsi dan model mental mereka sendiri dan orang lain. Jadi mereka itu mengeksplorasi masalah atau peluang dari berbagai sudut pandang, nggak cuman dari sudut pandang mereka aja. Yang ketiga, interpret trends. Jadi pemimpin itu mencari pola dalam apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi mereka itu mencari wawasan baru daripada menerima jawaban, aja, kayak gitu. Yang keempat itu achieve alignment. Pemimpin itu harus mendapatkan dukungan dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Jadi untuk mencapai visi, semua orang itu kan harus sejalan dalam arah yang sama dulu, kayak gitu. Boleh next? Oke, berikutnya kita bahas mengenai leadership vision. Vision itu kan, kayak sebuah masa depan yang menarik dan ideal dan juga kredibel, namun vision itu tuh nggak mudah dicapai. Karena, vision itu kan seperti hal yang mau kita capai, tapi kalau misalnya kita nggak punya strategi yang sesuai untuk menjalankan hal tersebut, otomatis kita nggak akan bisa mencapai vision tersebut. Nah, vision yang kuat itu dan vision yang menginspirasi itu telah dikaitkan dengan kinerja organisasi yang lebih tinggi dan juga harus bisa memotivasi. Serta visi itu harus bisa memberikan kepuasan, kepada karyawannya yang lebih besar lagi. Nah, boleh di next? Visi yang efektif berfungsi untuk memberikan energi kepada karyawan dan memfokuskan perhatian mereka. Jadi, visi itu juga bisa memberikan makna nih bagi pekerjaan orang-orang dan menetapkan standar keunggulan dan juga integritas dalam organisasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu vision links the present to the future. Jadi, visi itu menghubungkan sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Jadi, visi itu sebenarnya selalu berkaitan dengan masa depan, tapi dia itu, selalu ada hubungannya dengan, masa ini atau dia itu dimulai dari sekarang. Yang kedua itu vision energize people and focus attention. Visi yang jelas itu memungkinkan orang untuk tahu apa yang sebenarnya harus mereka lakukan, dan sama pentingnya apa yang seharusnya mereka nggak lakukan. Jadi mereka harus tahu nih, kira-kira mereka harus lakukan apa dan mereka harusnya tuh nggak melakukan apa. Dua-duanya itu sama-sama penting. Yang ketiga, vision gives meaning to work. Jadi, visi itu harus melampaui angka keuntungan untuk memberikan karyawan rasa makna dan tujuan. Orang itu kan seringkali antusias berkomitmen pada sesuatu yang benar-benar berharga. Tapi sesuatu yang membuat kehidupan menjadi baik bagi orang lain itu kan, belum tentu belum tentu itu bisa memuaskan mereka gitu. Jadi mereka harus, bikin sesuatu yang memang benar-benar berarti bagi mereka. Terus yang keempat, vision establish a standard of excellence and integrity. Jadi visi yang baik itu atau visi yang baik itu menjelaskan dan terhubung dengan nilai-nilai inti dan cita-cita organisasi dan demikian menetapkan standar integritas bagi karyawan. Sedangkan visi yang kuat itu, dia itu bisa membebaskan orang dari rutinitas dengan memberikan tantangan yang memerlukan mereka untuk memberikan yang terbaik. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hilda. Oke, selanjutnya adalah common themes of vision. Nah, ada 4 tema yang umum dalam visi yang kuat dan efektif. Yang pertama, visi memiliki daya tarik yang luas. Visi tidak bisa menjadi milik pemimpin saja. Visi yang ideal itu diidentifikasikan dengan tim atau organisasi secara keseluruhan. Nah, hal ini menarik perhatian banyak orang
dan memotivasi mereka untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang kedua, visi berhubungan dengan perubahan. Visi yang efektif itu membantu organisasi mencapai perubahan yang berani. Nah, yang ketiga, visi mencerminkan cita-cita tinggi. Visi adalah daya tarik emosional terhadap kebutuhan dan keinginan mendasar manusia untuk merasa penting dan berguna, untuk percaya bahwa kita dapat membuat perbedaan nyata di dunia. Lalu, visi yang menggambarkan masa depan yang cerah memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memberi energi pada manusia. Nah, yang keempat, visi mendefinisikan tujuan dan perjalanan. Nah, visi yang baik itu mencakup hasil masa depan yang diinginkan dan nilai-nilai mendasar yang menetapkan aturan untuk mencapainya. Selanjutnya, leader step to creating a vision. Nah, ada langkah-langkah pemimpin dalam menciptakan visi. Yang pertama, targetkan visi untuk masa depan yang diinginkan. Nah, visi ini biasanya dimulai dari pemimpin yang memiliki gagasan jelas dan menarik tentang kemana arah tim atau organisasi. Yang kedua, ciptakan visi bersama. Konsultasikan dengan sebanyak mungkin orang dari berbagai bidang untuk mengetahui apa yang membuat mereka frustasi, apa yang memberi mereka semangat, dan seperti apa masa depan yang mereka inginkan. Yang ketiga, identifikasi kekuatan. Nah, berdasarkan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh organisasi atau apa yang dihasilkan dari kelompok fokus, buatlah daftar pencapaian masa lalu, keterampilan, sumber daya, dan sebagainya yang mungkin menjadi aset dalam mencapai masa depan yang diinginkan. Nah, ciptakan visi yang membangun dan memperluas kekuatan organisasi saat ini. Lalu yang keempat, tulis draft pertama. Nah, penting untuk menuliskan sesuatu, tapi pastikan orang tahu bahwa itu adalah draft yang memerlukan umpan balik. Tulislah dari hati dan ingatlah bahwa emosilah yang menggerakkan orang. Kemudian yang kelima ada kumpulkan umpan balik dan buat pernyataan visi akhir. Nah, pernyataan visi mungkin melalui beberapa rancangan sebelum menjadi final. Yang penting setiap orang mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan. Dan yang terakhir, bagikan visi secara luas. Berkomunikasi secara luas dan sering, dan dapat menggunakan berbagai saluran. Selanjutnya ada mission atau misi. Misi ini merupakan nilai-nilai inti perusahaan dan alasan keberadaannya, dan memberikan dasar untuk menciptakan visi. Jika visi itu adalah keinginan ambisius untuk masa depan, maka misi adalah apa yang diperjuangkan oleh organisasi dalam arti yang lebih luas. Nah, apa sih fungsi misi? Jadi, meskipun visi itu tumbuh dan berubah, misi tetap bertahan, meskipun adanya perubahan teknologi, kondisi ekonomi, atau perubahan lingkungan lainnya. Nah, hal ini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi pada saat terjadi perubahan dan memandu pilihan dan keputusan strategis mengenai masa depan. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan misi dan nilai akhlak sebuah perusahaan asuransi yang melayani lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada framework for noble purpose atau kerangka untuk tujuan baik. Nah, di sini ada gambar 13.7. Menjelaskan ada 4 pendekatan dasar yang diambil pemimpin dalam menyusun tujuan organisasi yang dapat memanfaatkan keinginan masyarakat untuk berkontribusi dan merasa bahwa pekerjaan mereka itu bermanfaat. Nah, untuk penjelasannya, di sini pertama ada discovery atau penemuan. Nah, banyak orang terinspirasi oleh kesempatan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, penemuan dari penemuan itu sendiri dapat memberikan tujuan yang mulia, seperti halnya bagi karyawan di Google, di mana orang-orang itu diberi energi oleh imbalan psikis yang mereka peroleh dari mengerjakan masalah teknis yang menantang dan merangsang secara intelektual. Yang kedua adalah excellence atau keunggulan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan, keunggulan ditentukan oleh pekerjaan itu sendiri dan bukan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, altruisme.
banyak organisasi nirlaba yang didasarkan pada tujuan mulia altruisme, karena mereka itu menekankan pelayanan kepada orang lain, namun bisnis juga dapat menggunakan pendekatan ini. Yang keempat ada kepahlawanan atau heroism. Nah, kepahlawanan berarti tujuan perusahaan itu didasarkan pada kekuatan, agresif, dan efektif. Perusahaan dengan dasar tujuan mulia ini seringkali mencerminkan obsesi untuk menang. Selanjutnya ada the leader as a strategic insight atau pemimpin sebagai kepala strategis. Nah, agar organisasi itu berhasil, para pemimpin itu harus menerjemahkan visi, nilai-nilai, dan tujuan ke dalam tindakan yang merupakan peran pemimpin sebagai pemimpin strategi. Nah, manajemen strategis ini mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan strategi spesifik yang akan mencapai kesesuaian yang unggul secara kompetitif antara organisasi dan lingkungannya, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, bagaimana untuk mencapai visi? Jadi, untuk mengembangkan strategi yang efektif, para pemimpin itu secara aktif mendengarkan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan mereka itu memeriksa tren dan diskontinuitas dalam lingkungan yang dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan. Nah, pemimpin yang baik mengantisipasi, melihat ke depan, dan mempersiapkan masa depan berdasarkan tren yang mereka lihat di lingkungannya. Kemudian ada elemen strategi. Di sini ada 4, kompetensi inti, sinergi, nilai bagi pelanggan, dan perumusan strategi. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama, kompetensi inti. Jadi, suatu organisasi adalah sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaing. Pemimpin mengidentifikasi kekuatan unik organisasinya, apa yang membuat organisasi mereka itu berbeda dari organisasi lain dalam industri. Kemudian yang kedua, sinergi. Terjadi ketika bagian-bagian organisasi itu berinteraksi untuk menghasilkan pengaruh bersama yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Kemudian, berfokus pada kompetensi inti dan mencapai sinergi itu membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Nah, nilai ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, perumusan strategi. Ini mengintegrasikan pengetahuan lingkungan, visi dan misi dengan kompetensi inti perusahaan sedemikian rupa sehingga mencapai sinergi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara mengeksekusi? Eksekusi strategi berarti bahwa pemimpin menggunakan mekanisme, teknik, atau alat khusus untuk mengarahkan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan strategis. Nah, eksekusi strategi ini terkadang disebut implementasi, adalah bagian paling penting sekaligus yang tersulit dalam manajemen strategis. Dan para pemimpin itu harus secara hati-hati dan konsisten dalam mengelola proses eksekusi untuk mencapai hasil. Selanjutnya, ini ada alat pemimpin untuk eksekusi strategi. Teknik-teknik berikut ini dapat membantu pemimpin untuk menerapkan strategi secara efektif. Yang pertama, ciptakan komunikasi yang berkelanjutan. Jadi, pemimpin itu harus mengkomunikasi strategi secara terus-menerus, sehingga orang-orang di seluruh organisasi dapat memahami dan menginternalisasikannya. Yang kedua, ajarkan mengapa. Jadi, para pemimpin itu harus meyakinkan orang-orang tentang apa alasan bisnis atas visi dan strategi yang baru tersebut. Yang ketiga, jelaskan apa arti hal baru ini bagi setiap orang. Karena masyarakat itu seringkali takut terhadap perubahan, termasuk ketakutan terhadap arah strategis yang baru. Selain itu, pemimpin yang baik itu harus menanyakan orang-orang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Dan yang terakhir, katakan apa yang tidak berubah. Seringkali merupakan ide bagus untuk mengingatkan karyawan tentang kekuatan perusahaan, apa yang sedang berjalan, dan apa yang tidak akan berubah.
Selanjutnya ada pemimpin sebagai pengambil keputusan strategis. Jadi, pemimpin itu membuat keputusan setiap hari, sebagian besar dan sebagian kecil yang mendukung strategi perusahaan. Nah, di sini ada gambar 13.8 yang memberikan model yang disederhanakan tentang bagaimana pemimpin membuat keputusan strategis. Ada dua dimensi yang dipertimbangkan, adalah apakah suatu pilihan tertentu akan mempunyai dampak strategis yang tinggi atau rendah terhadap bisnis dan apakah pelaksanaan keputusan tersebut akan mudah atau sulit. Nah, di sini ada strategic impact atau dampak strategisnya dan ease of execution atau kemudahan dalam eksekusinya. Nah, jika ease of execution-nya itu hard dan strategic impact-nya itu high, berarti perubahannya besar namun dengan potensi hasil yang tinggi. Kemudian jika ease of execution-nya itu hard dan strategic impact-nya itu low, berarti perubahan yang sulit dengan sedikit atau tanpa potensi hasil. Lalu hindari kategori ini. Nah, kemudian ada ease of execution-nya yang easy dan strategic impact-nya yang high. Berarti perubahan sederhana yang mempunyai dampak strategis tinggi. Nah, ambil tindakan terlebih dahulu. Kemudian jika ease of execution-nya easy dan strategic impact-nya low, berarti peningkatannya bertahap. Ada kemenangan kecil atau small wins dan mengejar nilai simbolik kesuksesan. Jadi, meskipun kepemimpinan yang baik itu memerlukan keterlibatan semua orang secara aktif, para pemimpin pada akhirnya tetap bertanggung jawab untuk menetapkan arah melalui visi dan strategi. Nah, ketika kepemimpinan itu gagal memberikan arahan, organisasi akan mengalami kegagalan. Untuk menjaga agar organisasi itu tetap kompetitif, para pemimpin secara sadar mengadopsi visi dan strategi yang terfokus dan memastikan aktivitas setiap orang menggerakkan organisasi ke arah yang benar. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth Iren. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas Indelit John Riccitiello. Jadi di sini tuh tentang electronic art yang terdapat pada halaman 399. Jadi di sini saya merangkum kasusnya itu tuh, cerita kasusnya yaitu seperti ini. John Riccitiello itu merupakan pemimpin EA atau Electronic Art. Dia itu tuh menghadapi tantangan dalam bisnis video game. Jadi itu tuh terjadi akibat dari perkembangan jejaring sosial dan ponsel pintar. Dia tuh menyadari perlunya memberikan gambaran yang dapat diterima oleh semua orang meskipun dia tuh tidak yakin akan berhasil karena perubahan teknologi yang cepat. Riccitiello itu mendengarkan orang dalam maupun di luar organisasinya. Dan itu berkomitmen pada arah baru dan siap untuk menyesuaikan rencana ketika diperlukan. Dengan kepemimpinan yang konsisten seperti ini dan visinya itu tuh mudah dipahami oleh semua orang. Jadi EA ini, Electronic Art ini tuh berhasil beradaptasi dengan perubahan industri dari game konsol ke ponsel pintar dan tablet. Jadi kesimpulannya, visi yang diterima dan diakui oleh semua orang adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan, terutama dalam organisasi yang besar. Itu merupakan rangkuman dari kasus John Riccitiello Electronics Art. Untuk analisisnya, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa Riccitiello itu memiliki tipe kepemimpinan yang efektif, itu dengan kemampuan berkomunikasi, dengan arahan, dan mengajak tim untuk menghadapi permasalahan, bahkan di dalam suatu ketidakpastian. Lalu Riccitiello itu juga mempertimbangkan pandangan orang lain dalam pengambilan keputusannya, dalam menjadikannya itu tuh lebih adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya kita akan bahas Indelit tentang Satya Nadella, yaitu terkait dengan Microsoft. Ini tuh terdapat pada halaman 406. Untuk rangkuman ceritanya di sini Bill Gates itu tuh mendirikan Microsoft dengan visi besar dalam perangkat lunak. Jadi meskipun awalnya dikenal sebagai perusahaan perangkat lunak, Microsoft itu telah mengambil langkah-langkah besar dalam perangkat kerasnya, yaitu dengan aplikasi untuk iOS dan produk inovatif lainnya. Jadi di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella, Microsoft itu mengejar ide-ide baru, yaitu meskipun beresiko, mereka itu mendorong proyek-proyek berwawasan ke depan dan bersedia bekerja sama dengan para peneliti, termasuk seperti pesaing seperti Apple dan Google. Terus para peneliti dan insinyurnya itu tuh berkolaborasi secara erat untuk
mengubah teknologi eksperimental menjadi produk baru. Visi mereka ini tuh adalah menjadi pemimpin dalam teknologi masa depan. Seperti itu merupakan rangkuman cerita dari kasus Satya Nadella, di mana dia ini tuh memberikan timnya untuk mengambil resiko dalam teknologi produk barunya. Jadi, di sini kelompok kami menyimpulkan untuk analisisnya bahwa yang pertama, visi Microsoft di bawah Nadella memiliki daya tarik luas dengan fokus pada adaptasi dan inovasi dalam teknologi baru. Lalu, untuk visi yang berhubungan dengan perubahan, di sini Microsoft mengakui perubahan dalam visi dengan upaya memperkuat posisi perusahaan di era teknologi baru dan menciptakan produk baru seperti HoloLens. Lalu, untuk visi menciptakan cita-cita yang tinggi, di sini mereka memberikan maksudnya visi Nadella itu tuh memberikan inspirasi dan arahan kepada tim untuk berkolaborasi dan berinovasi. Lalu yang terakhir, untuk visi mendefinisikan tujuan dan perjalanannya, Nadella itu menetapkan visi untuk menjadikan Microsoft dapat menjadi pemimpin dalam teknologi yang menentukan masa depan. Jadi dengan pendekatan kolaboratif dan fokus pada penciptaan produk baru dalam ceruk pasarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Indelit Team Bank. Di sini ada Indelit Team Bank dari grup Volksbanken Raiffeisenbanken. Jadi ceritanya itu tuh sebenarnya adalah tentang Team Bank. Adalah perusahaan grup Volksbank Raiffeisenbank kan Jerman yang mengubah produk kredit konsumen mereka yaitu Easy Credit dengan fokus pada keadilan dan transparansi, di mana mereka menawarkan fitur seperti periode penarikan kembali pelanggan. Jadi mereka itu ada juga penghilangan penalti atas pembayaran sebagian dan juga fleksibilitas dalam ketentuan. Jadi mereka menangani masalah tentang pembayaran dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada solusi daripada tindakan hukum, di mana Dewan Pelanggan menolak produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan keadilan. Hasilnya, mereka adalah penyedia pembiaya konsumen nomor 3 di Jerman dengan keuntungan, pertumbuhan, dan tingkat kenakalan yang rendah. Dari kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan dengan analisis, yaitu yang pertama, misi dan nilai-nilai Team Bank ini itu menunjukkan komitmen terhadap pelayanan nasabah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebutlah yang membuktikan bahwa Team Bank memiliki pendekatan altruism, di mana melalui misinya untuk menjadi mitra yang bertanggung jawab dalam pembiayaan nasabah yang adil, ini tuh mempresentasikan fokus Team Bank terhadap pelayanan keuangan yang lebih seimbang antara perusahaan dan nasabah, di mana pendekatan ini tuh menghasilkan dampak positif pada nasabah dan perusahaan yang lebih rendah tingkat kenakalannya yang terjadi dibandingkan perusahaan jenis lainnya. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa misi dan nilai-nilai perusahaan itu menghasilkan manfaat yang sesungguhnya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Indelit Kereta Api BNSF. Secara singkat, saya akan menceritakan terkait dengan kasus kereta api BNSF yang terdapat pada halaman 415. Jadi di sini tuh kereta api BNSF ini tuh salah satu jalur kereta api terbesar di Amerika Utara yang terbentuk dari penggabungan dua perusahaan kereta api yang berbeda, di mana para pemimpin menghadapi kompleksitas dalam mengintegrasikan budaya, sistem, dan praktik yang berbeda. Mereka tuh memulai dan menetapkan visi yang fokus pada pelayanan, lalu mengembangkan bukti keberhasilan untuk mengukur kemajuan dalam berbagai area. Nilai-nilai bersama juga diartikulasikan untuk menggambarkan perilaku yang diharapkan dari semua karyawannya. Jadi pemimpin BNSF ini tuh secara sistematis mengkomunikasikan visi, bukti keberhasilan, dan nilai-nilai bersama, serta memberikan pelatihan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam keputusan aktivitasnya. Mereka juga menggunakan piramida kesuksesan untuk menghubungkan tujuan strategis perusahaan dengan tujuan tim dan individunya. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa seluruh organisasi fokus pada pencapaian visi dan tujuan perusahaannya. Lalu, untuk analisisnya, di sini,
kita kelompok 7 menganalisis bahwa kasus ini tuh menggambarkan upaya perusahaan kereta api BNSF dalam menghadapi tantangan dalam penggabungan budaya dan sistem, serta menunjukkan bagaimana upaya para pemimpin dalam mengembangkan dan menetapkan visi, nilai, berbagai dan bukti keberhasilannya. Jadi dengan adapun upaya para pemimpin dalam mengeksekusi strategi, yaitu dengan memberikan pelatihan di semua tingkatan sehingga visi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi dapat dikomunikasikan dengan tepat dan menciptakan piramida konsekuensi untuk membantu mengarahkan kesadaran pelanggan, karyawan, maupun pemilik dan komunitas ke arah yang sama. Jadi dengan mengeksekusikan strategi dengan sasaran yang tepat ini tuh sehingga kereta apinya itu tuh dapat mengatasi permasalahan dalam penggabungan dan perubahan melalui komunikasi yang efektif. Jadi kepemimpinan yang kuat dan fokus yang lebih jelas. Lalu untuk case analisisnya, di sini ada New Museum yang terdapat pada halaman 422. Oke. Secara singkat, jadi The New Museum itu tuh ceritanya tentang pembangunan museum baru yang dibiayai oleh donatur lokal di dekat universitas, di mana dewan pengurus terdiri dari donatur utama, administrator universitas, dan kepala departemen seni. Jadi, misi museum itu dibahas dalam wawancara termasuk melayani masyarakat lokal, pameran kontemporer, dan integrasi dengan pengajaran universitas. Jadi, di sini ada yang diwawancari. Untuk yang pertama, wawancara donatur utama yang mengatakan ingin museum itu menjadi sumber daya masyarakat, khususnya melayani anak-anak dari kota yang tidak memiliki akses ke seni tanpa ada perasaan sombong gitu loh. Terus, administrator pun mengungkapkan pendapatnya, yaitu tuh menginginkan bahwa fokus pada pameran kontemporer yang lebih menarik dan pameran, kontroversial itu tuh untuk tuh menarik perhatian serta menghemat biaya dengan adanya pameran keliling. Lalu, untuk pendapat dari Kepala Departemen Sejarah Seni, mereka itu melihat peluang tentang mengintegrasikan museum dengan fasilitas akademis, menawarkan pendidikan seni dengan sejarah seni, serta kolaborasi dengan berbagai disiplin. Tujuan dari informasi wawancara ini tuh untuk posisi direktur museum setelah pembangunan gedung baru selesai. Jadi, Anda itu tuh diundang untuk menjadi direktur museum dan perlu mengintegrasikan berbagai perspektif ini tuh. Terus membangun kesepakatan fokus pada pendidikan dan aksesibilitas mengelola pameran, mengintegrasikan dengan universitas, menggalang dana, berkomunikasi efektif, dan melakukan evaluasi kinerja. Jadi, tugas kita itu adalah untuk memimpin museum dengan bijaksana, mencapai tujuan beragam, dan menjadikan aset berharga bagi komunitas universitas. Itu adalah rangkuman dari The Museum. Lalu, untuk analisisnya, di sini ada 3 pertanyaan, yaitu pertama, misi Museum Pusat Kota yang disukai secara pribadi sebagai direktur, yaitu akankah Anda mencoba menerapkan misi pilihan Anda? Jelaskan. Jadi, di sini kami menyukai visi dari donatur utama yang berpendapat bahwa museum harus menjadi sumber daya masyarakat yang besar. Terus, sebagai direktur, kita akan diterapkan misi ini tuh dengan bekerja sama dengan sekolah dan organisasi lokal agar dapat memastikan mereka mengetahui bahwa museum tersebut terbuka untuk semua kalangan sehingga tidak memberikan kesan yang sombong dan elitis. Jadi berjalannya misi ini akan diikuti dengan adanya kerjasama dengan masyarakat atau organisasi yang menjadi sponsor sehingga perkembangan pameran dan program edukasi terrealisasi dengan tepat. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda mencoba menyelesaikan konflik mendasar di antara para pemangku kepentingan utama mengenai hal ini terkait dengan tujuan dan arah museum? Terus jawaban dari kelompok kami yaitu, menurut kami, untuk perbedaan suatu pendapat merupakan suatu hal yang pasti dan bentuk dari keberagaman pandangan yang dapat dipertimbangkan untuk menemukan satu keputusan strategis. Sehingga dalam kasus ini kami akan memberikan kesempatan untuk setiap pemangku kepentingan dalam menyampaikan argumentasi pada suatu rapat terbuka, di mana setiap orang itu dapat mendengarkan pendapat satu sama lain dan dapat juga memutuskan secara bersama visi yang akan dicapai, baik dengan menggabungkan ataupun memilih ide-ide sehingga dapat menghasilkan solusi yang paling memuaskan. Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu tindakan apa yang akan Anda ambil untuk melaksanakan misi yang akan Anda putuskan? Bersikaplah spesifik. Lalu jawaban dari kelompok kami yaitu dengan memilih misi ini, berikut beberapa upaya yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan program pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk berpartisipasi dengan aktif seperti
melakukan workshop melukis, lalu pembuatan kerajinan tangan, ataupun kerajinan interaksi lainnya pada saat pameran. Yang kedua, mengadakan pameran-pameran yang merangkul keberagaman budaya seperti pameran kostum tradisional dari berbagai negara dan budaya, lalu pameran lukisan, patung, kerajinan, dan instalasi seni yang mewakili warisan budaya yang berbeda. Lalu yang ketiga, membuat pameran musik dan tarian tradisional sehingga para pengunjung dapat mendengarkan, menonton, bahkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir, kami akan mengadakan pameran virtual dengan menggunakan bantuan VR, teknologi VR, sehingga para pengunjung dapat menjelajahi tempat-tempat bersejarah dan kegiatan tradisional lebih mendalam secara virtual. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.